Nah, bagaimana cara dia menjaring jiwa? Seperti ikan Nemo, dikasih makan di sini, semua masuk, masuk, alih-alih untuk beraktivitas, alih-alih untuk bisnis. Kan bisnis selalu berhubungan dengan uang dengan angka-angka. Nah, semua orang beraktivitas, akhirnya setelah semua masuk dia lock. Dan saat ini kita semua berada di dalam lingkarannya dia. Teknologi ini bagaikan replika dunia, seperti ketika Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan kosong, gelap gulita. Di sini gelap gulita. Di sini tempat yang sengaja dirancang untuk memanipulasi mindset manusia. Kita berpikir, kita merasa mudah, cepat, dan nyaman. Awalnya itu hanyalah cara untuk merayu kita mau menggunakan ini. Dan setelah itu, dia yang memiliki atau yang mendesain teknologi ini, yang mengontrol kita dengan mudah, cepat, dan nyaman. Tagline yang selalu disampaikan selama ini adalah gini: ketika kita memegang ini, dunia dalam genggaman. Kepanikan dan ketakutan itu semakin menggila, dan akhirnya si asam lambung tidak bisa menembus ini, dia akan mendesak ke jantung. Makanya rata-rata kena jantung dan kena ini napasan. Nah, seperti itu. Semua karena pikiran. Orang kalau punya pikiran, Pak, pikiran negatif, lemah, Pak, badan. Otomatis. Makanya hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Manjur. Nah, kenapa manjur? Karena ketika hati yang gembira, karena penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, maka hormon di dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon positif, yaitu hormon endorfin, hormon yang memudahkan kita senyum, hormon dopamin, oksitosin, serotonin itu hormon yang bahagia, dan interferon. Interferon itu kalau orang ada kanker, lewat habis semua. Makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Hari ini yang sekarang kata Alkitab tentang akhir zaman, adanya gelombang ketakutan di mana-mana. Nah, bagaimana ini? Karena di dalam kapasitas sebagai polisi, lalu badan cyber banyak menyelidiki tentang gelombang, tentang ketakutan. Nah, bagaimana? Hidup ini adalah peperangan roh, peperangan rohani. Bangsaku binasa karena kurang pengetahuan. Kemudian barang siapa yang ada roh ketakutan, dia tidak memiliki kasih. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, dan ketakutan itu tidak ada kasih di dalamnya. Betul. Pikirannya tertutup oleh ilah zaman ini. Betul. Mungkin Pak Firman, saya kurang ini kalau firmannya, tetapi tertutup oleh ilah zaman ini. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Ilah zaman ini memberikan selubung sehingga semua ini adalah permainan roh. Itu pemahaman saya. Kenapa permainan roh? Apa yang kita lawan sekarang tidak kelihatan mata, tetapi semuanya adalah permainan imajinasi. Permainan imajinasi yang masuk lewat pikiran kita. Karena pikiran dan perasaan ini adalah medan tempur dari peperangan roh. Ketika pikiran dan perasaan kita tidak kita tawan di bawah pikiran Kristus, maka kehendak kita juga tidak akan mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Sehingga karena kita terselubung oleh ilah zaman ini, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana di akhir zaman ini Bro Dharma melihat, atau Pak Dharma ini melihat permainan iblis dalam bentuk roh ketakutan? Sekarang ini ada teknologi informasi dan komunikasi. Di akhir zaman ini, teknologi ini sengaja didesain, dipersiapkan, didesain untuk menjala manusia, menjala jiwa-jiwa. Dalam arti kata apa? Kalau dari firman Tuhan, kita anak-anak percaya, anak-anak Tuhan menjala jiwa manusia. Tetapi kebalik dengan alat ini, kita yang dijala, bahkan sekali jala 7,5 miliar penduduk dunia terjala oleh ini. Jadi dia mempercepat proses terjadinya. Kenapa? Karena si pencuri ngamuk karena dia tahu bahwa
kedatangan Tuhan Sudah semakin dekat. Sehingga dia mempercepat dengan itu. Kita tidak alergi dengan teknologi, tetapi yang satu ini, teknologi informasi dan komunikasi, yang dia mau curi adalah jiwa. Ada firman Tuhan mengatakan, apa gunanya memiliki seluruh isi dunia jika jiwa kau binasa. jiwa binasa. Nah, bagaimana cara dia menjaring jiwa? Seperti ikan Nemo, dikasih makan di sini, semua masuk, Ya. masuk, alih-alih untuk beraktivitas, alih-alih untuk bisnis. Kan bisnis selalu berhubungan dengan uang dengan angka-angka. Nah, semua orang beraktivitas, akhirnya setelah semua masuk dia lock. Ya. Dan saat ini kita semua berada di dalam lingkarannya dia. Ya. Teknologi ini bagaikan replika dunia. Seperti ketika Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan kosong, gelap gulita, di sini gelap gulita. Di sini tempat yang sengaja dirancang untuk memanipulasi mindset manusia. Kita berpikir, kita merasa mudah, cepat, dan nyaman. Awalnya itu hanyalah cara untuk merayu kita mau menggunakan ini. Dan setelah itu, dia yang memiliki atau yang mendesain teknologi ini, yang mengontrol kita dengan mudah, cepat, dan nyaman. Tagline yang selalu disampaikan selama ini adalah gini, ketika kita memegang ini, dunia dalam genggaman. Ternyata kita yang digenggam. Jadi cara iblis selalu memutar balik 180 derajat. Yang benar dibuat salah, yang salah menjadi benar. Jadi gini, Pak Dharma, ini yang pertama. Kalau Pak Dharma bicara tentang memutar balik, dari Taman Eden kita tahu setan memutar balik. Yes. Semua pohon dalam taman Betul. ini boleh kamu makan. Kata Tuhan. Yes. Dia bilang apa? Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Betul. Jadi memang dasar mulanya dia memutar balik. Yeah. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang iblis mulai mencuri, ya kan? Iblis mulai mau menjala jiwa. Betul juga, karena Yohanes 10 ayat 10 bilang pencuri itu datang untuk mencuri, betul, membunuh dan membinasakan. Yes. Lalu pertanyaannya, apa yang dia curi? Kan perhatian kita, iya kan? Yeah. Bener juga, Fed. Jadi kan Om Dharma lagi bicara bahwa kita pikir dunia dalam genggaman kita, ya kan? Artinya kita atur dunia ini, tapi kenyataannya kita diatur oleh ini kan, istilahnya kita yang dicengkram. Kita keluar nggak bawa Alkitab nggak apa-apa, tapi kalau kita keluar nggak pakai jam tangan juga nggak apa-apa, tapi kalau kita keluar, wih, handphone mana, bisa balik lagi. Nah, gimana ya, mudah-mudahan ya, mau tanya sama Om Dharma silahkan. Iya, bener banget sih Bang, menurut saya. Soalnya handphone tuh salah satu yang paling penting. Kalau Abang tanya, ya khususnya anak muda milenial, kalau ke pulau bawa 3, pasti salah satu tuh ada handphone dan ada juga wifi. Soalnya semuanya kan bisa kita dapetin. Oke. Nah, kalau Hawa saja dan Adam cuman 2 bertemu langsung, mendengar langsung dari Tuhan, bisa kena tipu daya, termanipulasi, ya. Bahasa sekarangnya termanipulasi. Apalagi kita yang mendengar dari dengar ke dengar, terjadi distorsi. Apa yang disampaikan Evan betul. Ini menjadi penting karena memang di-create supaya kita merasa ini menjadi penting. Ketika dulu belum ada ini, biasa-biasa saja. Kita bisa hidup kok. Tetapi karena dia mendesain sedemikian rupa, secara sistematis, membuat kita dibuat butuh. Tadinya kita nggak butuh. Setelah butuh, tergantung. Nah, kenapa kita butuh? Diawali dulu dengan alih-alih perdagangan bebas, membutuhkan teknologi untuk mempercepat transaksi dan sebagainya. Semua orang bekerja situ. Cuma satu yang dikejar, apa? Mamon, uang, angka-angka yang di situ. Karena di sini semua pakai algoritma. Digital is digit, digit itu angka. Nah, jadi semua ini ya Pak Pendeta digiring untuk ini, termasuk Pak Pendeta, semua dimasuk. Pikiran kita, kenapa? Kalau kita merasa ini barang berbahaya atau nyetrum, kita nggak akan pakai. Semua didahului dengan mudah, cepat, dan nyaman. Oh, jadi ini yang Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Oh, yes, harus dong. Nah, setelah dikunci begini, kita udah nggak bisa keluar, tetapi kita dibiar asik. Jadi
iblis ini gini, masuk kerja, ya mainkan dulu, mainkan. Setelah, nah akhirnya apa? Sekarang kita baru merasakan, loh data saya hilang, loh ini saya hilang. Lah udah di capture, udah di ini semua. Dia tinggal nyedot kok. Dia tinggal nyedot. Yang untung siapa? Dia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengendalikan kita. Jadi dia dapat uang dan dia dapat jiwa. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa yang dia dapat? Bisnis data dia dapat. Karena siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Siapa yang menguasai informasi, dia bakal menang perang. Nah, ya terus kemudian di ruang internet ini, mata kita tidak bisa melihat bagaimana hitungan angkanya untuk narik pulsa dari kita. Bapak kirim selamat pagi ke saya, Bapak di charge, saya di charge. Berapa charge-nya Bapak nggak tahu. Terus kemudian ketika Bapak beli paket pulsa, Bapak juga nggak tahu apakah paket pulsa ini sama dengan angka yang kita bayar. Dan bahkan kita dikasih yang tidak kita perlukan pun dimasukkan di paket itu. Jadi aplikasi yang ada di sini pun banyak manipulasi. Misalnya kalau Pak Gilbert masih muda, mungkin Pak Gilbert beli yang aplikasi yang bikin perut jadi six pack. Itu kan cara mendidik jiwa, memanipulasi, tetapi tidak merasa berdosa. Karena apa? Sekarang apa? Face app. Ya, dan sebagainya. Tidak merasa berdosa karena apa? Bukan saya. Aplikasi kok. Udah itu dikirim ke orang yang termanipulasi. Padahal kita juga yang melakukan manipulasi itu. Jadi didikan-didikan ini ada semua di sini. Ini semua Filipi 4 ayat 8. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang sedap didengar. Nah, kalaupun sedap didengar, itu hanya misalnya YouTube. Kenapa kita tidak mau lepas? Pengen dengar lagu ada, pengen cari kamus ada, pengen foto ada. Jadi dibikin ini menjadi sentral aktivitas kehidupan kita. Seluruh dunia. Nah, apa yang terjadi sekarang? Orang begitu takut dengan segala sesuatu yang dia tidak mengerti apa yang ditakutin. Sebenarnya ini adalah peperangan rohani. Hanya permainan perang pikiran, Pak. Ya, paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri, yaitu. Gitu. Iya. Nah, hari-hari ini mungkin manusia banyak berurusan sama COVID, dan ini berita yang ada di mana-mana. Ya. Tadi kan Pak Dharma sudah bicara tentang manipulasi, lalu fear gitu. Karena kita kan bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang menahan ketakutan. Berarti ketakutan menurut firman Tuhan itu adalah roh. Nah, sementara yang tadi juga kita banyak bahas, roh ini menggiring pikiran. Dan menggiringnya tadi dijelaskan bahwa dengan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi tekanannya ujung-ujungnya mendatangkan ketakutan. Nah, bagaimana hubungan dengan apa yang terjadi hari-hari ini? Gini Pak, ketakutan bukan dari Tuhan. Bukan. Oke, setuju dan ya. Bukan roh yang dari Tuhan. Ya. Berarti ketakutan roh, tapi bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Ya. Baik. Nah, si pencuri datang untuk mencuri, membunuh misalkan. Banyak yang mati kan? Banyak binasa. Mencuri apa yang dicuri? Damai sejahtera. Damai sejahtera dicuri karena kebodohannya, karena kurang pengetahuan, akhirnya mati sia-sia dan masuk binasa. Ya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa sia-sia? Karena kurang pengetahuan. Pengetahuannya apa? Kalau kita banyak pikiran, asam lambung ini akan berhubungan dengan reaksi kimia di dalam tubuh. Kalau kita banyak pikiran, kita penuh dengan ketakutan, di tubuh manusia akan bergolak reaksi kimia beracun. Ya, dan selnya juga nggak akan. Ya, yang saya sebut dengan hormon kortisol. Dia akan memicu asam lambung naik. Nah, asam lambung yang naik akan menutupi pernafasan kita, dan slim itu akan menjadi lengket seperti lem. Nah, ketika pori-pori sel itu tertutup, kan sel ini kan punya pernafasan juga, Pak, punya pembuangan, ya, sel, dia hidup. Kalau dia shutdown, terus kemudian kepanikan dan ketakutan itu semakin menggila, dan akhirnya si asam lambung tidak bisa menembus ini, dia akan mendesak ke jantung. Makanya rata-rata kena jantung dan kena ini napasan. Nah, seperti itu. Semua karena pikiran. Orang kalau punya pikiran, Pak, pikiran negatif, lemah, Pak, badan.
Otomatis. Makanya hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Manjur. Nah, kenapa manjur? Karena ketika hati yang gembira, karena penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, maka hormon di dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon positif, yaitu hormon endorfin, hormon yang memudahkan kita senyum, hormon dopamin, oksitosin, serotonin itu hormon yang bahagia, dan interferon. Interferon itu kalau orang ada kanker, lewat habis semua. Makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, itu secara teknologi bisa dibuktikan bahwa ada hormon. Yes, otomatis itu Pak. Karena tubuh kita sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan untuk merecovery dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Tuhan udah nyiapkan dari alam. Tubuh kita ini diciptakan dari tanah. Berarti yang koheren dengan tubuh kita adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Nggak mungkin dari kimia-kimia yang datang. Nah, sekarang kalau bicara tentang fear tadi atau ketakutan tadi, adakah hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari-hari? Ada. Karena ini adalah cara untuk menggiring. Karena gini, kenapa ketakutan yang dijadikan isu? Kalau cuman bilang tidak ada uang atau negara kolaps, nggak punya bangkrut dan sebagainya, nggak menakutkan orang. Yang penting gue masih bisa ketemu saudara gue mungkin. Tetapi kenapa? Karena tadi perlu percepatan untuk segera menguasai mindset manusia. Perlu diperhatikan, setiap sistem itu sifatnya masif. Masif itu memaksa skala besar dan intensitas tinggi. Memaksa ini apa? You don't have another chance. Kita tidak punya another option. You have to follow the system. Nah, ini adalah cara iblis di dalam menjaring kita. Kalau Tuhan memberikan free will, kalau dia nggak bisa memberikan free will, nah kita mau digiring, mau orang taat, mau enggak, ikut semua. Itu kan ada dalam firman Tuhan, bahwa orang taat apa enggak mau dibawa semua, dimasukin ke dalam sistem yang nanti pada akhirnya Tuhan temukan kita sudah masuk dalam registernya dia. Padahal taat. Makanya jangan kita ikutin protokol manusia. Ikutin protokolnya Tuhan, dan keselamatan hanya ada di dalam aku. Tetapi yang ketika kita hanya mengikuti protokol manusia, Pak, tidak ada jaminan keselamatan. Itu yang membuat sampai sekarang orang selalu khawatir hidupnya. Banyak orang melakukan sesuatu dengan latah, karena dia make, gua make. Padahal walaupun dia sembunyi di lemari besi, kalau ketakutannya masih ada, nggak ada gunanya. Karena di mindsetnya Pak, begitu di sini takut, sini coba ditaruh pikiran Kristus. Oh beda, firm. Dan saya bisa buktikan secara objektif Pak. Ketika kita mengatakan Tuhanku dahsyat, maka tubuh kita kuat. Ketika saya memikirkan kekhawatiran, tubuh kita lemah. Saya bisa buktikan. Bagaimana buktinya? Buktikan. Saya izin Pak, ini namanya muscle test. Kenceng ya, tahan ya. Nah kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Iya selesai. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahan ya Pak Pendeta. Aku khawatir. Aku. Bener. Nah. Kuat tuh. Kalau papi kan bisa Ya. kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas Pak. Ulang. Tahan. Tuhanku dahsyat. Cukup sekali aja dalam hati juga udah jadi. Oh gitu ya. Sekarang, aku khawatir. Coba Bapak bilang gini, COVID. Hah? COVID. Aku sehat. Aku sehat. Itulah sel Pak. Sel. Jadi terbukti ini. Jadi inilah gelombang. Bab apa yang Betul. Kalau lihat gini Alkitab mengagumkan ya. Mengagumkan. Alkitab bilang apa yang kutakutkan itu yang terjadi, menimpa. Ya, kan? ya. Tetapi sesuai dengan imanku jadi padaku. Gitu. Itu tadi yang selalu begitu. Jadi gini Pak, ya. Apa saja kalau dipropagandakan, kayak misalnya jualan, misalnya Evans gitu. Wah, terus semua media mendukung, semua di sini mendukung, semua gitu. Jadi barang itu. Oh, Jadi ini permainan ada pepatah bahasa imajinasi. yang begini. Dari semut yang kecil bisa dijadikan gajah yang besar.
Kalau orang Manado bilang kasontong sadiki tapela besar. Jadi pertanyaan itu mungkin tadi Om Dharma jawab, ada, tetapi tidak semenakutkan, ditambah-tambah ketakutan yang berasal dari banyak kegiatan yang berakibat kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan orang, dan yang menakutkan orang ya kan, misalnya contoh hari-hari ini semua orang harus pakai masker, which is oke, pakai masker, pakai apa, tetapi ketika sehari-hari pakai masker berarti kan kita menghirup CO2 ya, CO2 kita sendiri yang harus kita buang. Para dokter sekarang belum ada yang ngomong tentang itu, berapa jam kita boleh pakai masker, ya kan? Karena kalau sehari-harian misalnya yang kerja di kantor tidak boleh lepas masker katanya 8 jam, saya pikir nggak tahu ya, mungkin nggak sehat juga ya. Karena gini, jangan rubah kodrat ilahi kita. Kodrat ilahi kita bertatap-tatapan, senyum, itu memberi berkat, memberi kekuatan. Sama seperti gini, kenapa tangan kita yang satu ini, tangan kita ada sisi yang berbeda. Di sini, kenapa? Ketika kita berdoa begini, kita menerima aliran kekuatan energi dari surga. Makanya Pak Pendeta, tumpang tangan ini melepas energi surga. Jadi ini jangan ditutupin Pak Pendeta. Nah, inilah yang saya sebut dengan tipu muslihat. Muslihat, mestinya dilihat. Karena kita ditipu, akhirnya yang harus kita lihat nggak kelihatan. Nah itu, inilah namanya manipulasi. Orang kalau termanipulasi, pengetahuannya kurang, tidak berhikmat, mudah sekali dikatakan. Karena apa? Manusia ini rentan, paling takut dia dengan kematian. Karena apa? Kita fokus hanya apa yang kelihatan. Kita orang-orang jasmania, orang-orang yang intelektual. Saya mau terangkan ini. Kenapa kita begini? Karena manusia ini dari sistem edukasi dunia, kita sudah dididik untuk selalu memahami apa? Number system. Sekolah, Pak Gilbert dapat 10, saya dapat 5, Pak Gilbert otomatis merasa lebih hebat dari saya. Juara kelas. Dan itu membangun rasa, Pak. Nah, saya minder. Nah, Tuhan tidak suka kita membeda-bedakan. Tetapi dunia ini mulai membeda-bedakan itu. Nah, ya, menciptakan persaingan dan ketakutan. Ya, nah dengan teori juga segitiga piramida, bahwa hidup ini adalah persaingan sehat. Yang puncak. Mana ada persaingan sehat, Pak? Semua persaingan kalau ada hawa nafsu nggak akan jadi sehat. Akhirnya orang main sikut-sikutan, dan paling gampang adalah mencari uang dengan uang. Nah, bicara mengenai angka, Bapak perhatikan, kenapa bank menyuruh mencari kliennya untuk menabung? Bahasa Inggrisnya saving, right? Nah, kenapa saving? Kalau orang sudah save, maka dia feel safe karena sudah banyak dia punya tabungan. Nah, begitu dia punya banyak tabungan, dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak ingat ketika Musa, Bapak ngasih pelajaran sama saya. Musa datang dikasih roti mana ketika Bapak membebaskan orang Israel dari perbudakan. Ada roti mana, tidak boleh lebih dari 1 hari. Artinya apa? Kita tidak boleh mengumpulkan harta duniawi, supaya setiap hari kita hanya mengandalkan Tuhan. Tidak. Ketika ada orang muda datang kaya kepada Yesus, dengan apakah harus lakukan supaya masuk surga? Tentunya jual hartamu, ikut aku. Jadi tidak pernah ada. Nah, nanti di akhir zaman ini, yang tidak akan lama lagi, seperti keadaan sekarang sedang digiring kita untuk dipasang chip. Itu udah pasti, Pak. Di Wahyu 13 tadi. Makanya di Wahyu 13, bilangan itu, the number is, ada bilangan manusia. Makanya manusia begitu dikasih uangnya di bank, banyak angkanya, senang sekali kan. Tetapi begitu dikasih angka positif atau kematian, takutnya minta ampun. Berarti belief system kita sudah dibangun hanya dengan angka. Dari mana sejarahnya ini angka? Ketika manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, nilainya kualitatif. Terus kemudian dia mereka-reka bagaimana mencari kemuliaan untuk di dunia lewat angka. Makanya orang berlomba-lomba mencari uang supaya dia mendapatkan kemuliaan. Disitulah rahasianya angka. Dia membuat simbol-simbol.